saat ini sudah masuki musim tanam dan harga beras ini sudah mulai tampak mengalami lonjakan. Dan di satu sisi juga kalau kita lihat datanya stok beras di Bulog ternyata sedang mengalami lonjakan. Nah, melihat fenomena ataupun kondisi ini, sebetulnya pandangan Anda seberapa urgensi sih bagi pemerintah untuk melakukan intervensi demi menstabilkan harga? Oke, kalau kita bicara urgensinya dan melihat situasinya saat ini, sebetulnya bisa dibilang cukup urgent Mbak Sasa. Karena seperti yang tadi Mbak Sasa sebutkan, kita ini sebetulnya sedang rekor Mbak semenjak tahun 1969 di mana stok beras kita itu bisa mencapai 4 juta ton, stok beras cadangan pemerintah ya. Nah, seharusnya dengan adanya stok beras ini di saat sekarang sedang pergantian musim di mana ini musim tanam, harusnya ini bisa mengisi di mana kurangnya beras itu sehingga harusnya harga tetap stabil. Tetapi kan sejauh ini kok harganya malah meningkatnya jauh di atas harga eceran tertinggi bahkan sampai 11 hingga 12%. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ini berarti permasalahannya terdapat pada distribusinya, karena kan stoknya ada nih, berarti mungkin distribusinya ini ada yang kurang efisien atau ada yang di midstreamnya mungkin ada sesuatu yang menjadi tantangannya di situ. Nah, selain itu juga mungkin ada permasalahan distorsi pasar, sehingga di momen-momen krusial pergantian musim saat ini memang perlu urgent juga untuk terjadinya ada intervensi pemerintah untuk melihat apa sih yang sebetulnya sedang terjadi dan bagaimana agar segera harga bisa kembali stabil. Gitu, Oke, jadi memang saat ini bottleneck-nya dinilai di midstream-nya ya Ega ya? Nah kemudian saat ini kan panen raya sudah lewat, namun di satu sisi Bulog kita tahu juga masih menyerap beras petani sehingga pasokan beras ke pasar ini menjadi lebih seret. Nah sebetulnya apakah memang pembelian Bulog ini harganya lebih tinggi di tengkulak sehingga petani memilih Bulog begitu karena harganya lebih cukup menarik? Kalau permasalahan harganya lebih menarik, ini lebih karena Bulog menawarkan stabilitas. Jadi harganya akan selalu sama di setiap musim. Nah mungkin kalau tengkulak di musim-musim tertentu bisa memberi harga yang lebih tinggi. Tetapi biasanya kalau sedang di saat musim tanam atau musim panen harganya justru ditekan. Nah mungkin itu kenapa ini menjadi daya tarik untuk petani. Tetapi kembali lagi ini kan sistem yang sebetulnya sudah ada sebelumnya tapi sedang diratakan ya, dibiasakan. Nah mungkin ada banyak petani-petani kita yang sudah ada ya go-to-nya tengkulak yang ini, jadi memang belum terbiasa. Tetapi itu dia yang ditawarkan oleh Bulog adalah kestabilan harga dan availability untuk menyerap hasil panen para petani, begitu Mbak Sasa. Enggak, sebelum kita dialog kan ada informasi terkait dengan bagaimana stok beras yang ada di Cipinang. Betul. Dan saat ini juga Mentan mencurigai bahwa ada mafia beras. Nah, ini bagaimana pandangan Anda? Karena itu kan berdasarkan data yang dilihat ya sebetulnya ya di Cipinang. Karena tiba-tiba pada tanggal 28 Mei itu dalam satu hari ada pergerakan sekitar 11.000 ton, di mana itu kurang lebih 3-5 kali lipat lebih banyak dari biasanya. Sehingga kok begini, sementara seperti tadi di awal pembelian atau penjualan beras pun tidak ada peningkatan, bahkan cenderung terjadi penurunan begitu. Nah maka dari itu dilihat apakah ini adalah sesuatu pergerakan ilegal dari middleman atau mafia tadi untuk tidak mematuhi peraturan pemerintah atau untuk mengosongkan gudang sehingga di saat nantinya momen-momen krusial ini mereka bisa menjual dengan harga lebih tinggi. Nah itu memang sesuatu yang perlu dicek kembali dan perlu diawasi begitu Mbak Sasa. Nah sejauh mana sih urgensi juga Satgas Pangan Polri untuk turun untuk mengatasi hal tersebut? Ya, sebetulnya ini lebih ke untuk mengidentifikasi siapa sih sebetulnya pelakunya. Apakah betul kecurigaan dari data yang ini, hasil analisa data ini, apakah betul bahwa terjadi adanya middleman yang berlaku tidak seharusnya begitu. Selain itu juga untuk memberikan efek jera Mbak Sasa, karena memang ini sesuatu yang terus terjadi. Tiap tahunnya pasti ada kejadian seperti ini. Tetapi dengan kondisi kita yang stoknya sedang mengalami rekor, ini sayang sekali begitu. Kita stoknya rekor, middleman-nya kegiatannya juga rekor. Kan berarti kan mereka melakukan pelanggarannya juga semakin begitu. Jadi untuk meminimalisir memang ada baiknya ada aparat yang turun tangan lebih untuk agar tegas dan juga memberikan efek jera dan mengawasi begitu. Tadi kalau kata Ega setiap tahun ini selalu terjadi. Nah celah apa sih yang dimanfaatkan dan apakah sejauh ini memang pemerintah belum berantas hal-hal tersebut? Sebetulnya kalau belum memberantas tidak Mbak, tetapi memang pasti loophole-nya itu tiba-tiba selalu ada. Sehingga seperti tadi melihat, oh ini kita sudah mendekati musim tanam atau musim panen,
berarti ada kemungkinan stok akan menipis ya. Nah, maka biasanya middleman atau mafia-mafia ini mereka akan melihat ini peluang nih, gimana cara kita menyimpan agar nantinya bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi, begitu Mbak Sasa. Dan yang cukup menarik di tengah capaian stok beras kita yang mencapai level tertinggi sepanjang sejarah, bahkan 4 juta ton. Tapi Menko Pangan Zulhas mengatakan bahwa data pembelian beras cenderung menurun. Padahal kita tahu bahwa Indonesia ini kan makan pokoknya nasi ya, beras. Betul. Nah ini apa yang terjadi sebetulnya ya Kak? Ini sebenarnya lebih kayak demand shock miner Mbak. Jadi bukan sesuatu yang akan terus terjadi. Jadi lebih karena konsumen melihat harganya ini sedang tinggi. Biasanya karena ini miner begini, mereka mungkin beralih ke beras lain yang lebih murah, atau mereka sudah memiliki stok dan berusaha bertahan dengan stok yang ada di rumah. Atau pergantian atau perubahan perilaku konsumen, di mana mereka akhirnya mencoba menggunakan gitu ya? menggunakan bahan pokok lain, misalnya makan mie instan, atau untuk di daerah lain yang sekarang sedang tinggi-tingginya di Papua mungkin mereka menggunakannya sagu atau singkong begitu. Jadi beras ini kan inelastis ya Mbak. Jadi kemungkinan ini terjadi memang ada, tetapi itu biasanya minor. Nah, pengaruhnya itu karena biasanya harga, lalu konsumen mengikuti ini bagaimana agar kita survive nih dengan harga seperti ini begitu. Oke, dan ini jangka menengah panjangnya seperti apa kalau hal ini terus berkelanjutan? Kalau hal ini terus berkelanjutan, kami rasa pemerintah pasti akan intervensi yang itu tadi Mbak, untuk melihat bagaimana agar harga beras kembali stabil. Karena kembali lagi tadi stok kita ini sedang tinggi-tingginya, kalau disimpan terus kan juga kualitas beras akan menurun. Jadi bagaimana distribusinya nanti, begitu Mbak Sasa. Ya. Oke. Kemudian kalau dari pandangan Anda juga, bagaimana dengan hadirnya BUMN Agrinas Pangan Nusantara dan juga Koperasi Merah Putih? Apakah ini juga turut nanti akan bisa semakin memperkuat ekosistem pangan tanah air? Kalau bisa dieksekusi dengan baik, justru ini bisa, menurut kami nantinya bisa menjadi backbone untuk ketahanan pangan kita gitu. Karena mereka untuk Agrinas dan juga Koperasi Merah Putih nantinya akan membantu untuk logistik di pertanian pedesaan, di mana mereka akan membantu untuk teknologinya, lalu juga adanya cold storage dan juga untuk benih dan juga pupuk. Nah, tetapi kembali lagi tadi untuk persaingannya nantinya kan masih ada tengkulak juga kan, Mbak. Nah, bagaimana persaingan untuk stabilitasnya? Lalu apakah bisa menggapai semua area, tidak hanya wilayah-wilayah percontohan. Nah, agar ini semua berhasil tentu diperlukan efektivitasnya ya Mbak. Sistemnya bagaimana, kalau bisa tidak birokrasi, karena kan harus cepat. Ini kan komoditas yang bisa berkurang kualitasnya jika terlalu lama untuk memproses distribusinya begitu. Dan yang pasti transparansinya juga penting begitu Mbak.